Shalom sahabat pengharapan Kristen yang terberkati oleh karena kasih Tuhan. Renungan pada video kali ini adalah tentang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang sangat jahat yang tidak berpengharapan. Bapa segala terang kita lebih besar daripada kecenderungan kita untuk berdosa. Dan melalui Dia serta firman-Nya yang ditanamkan, kita akan memperoleh kemenangan. Kadang terlihat bahwa makin kita fokus untuk tidak berdosa, semakin kita kurangnya kuasa untuk melawan pencobaan. Dan semakin terlihat kondisi kita tidak berpengharapan. Kita bahkan bertanya-tanya, apakah kita pasti akan diselamatkan? Pencobaan memang nyata, dosa juga adalah nyata. Peperangan melawan diri sendiri bahkan sangat nyata. Tetapi Allah juga nyata, dan melalui Dia kita akan lebih daripada sekedar mengatasi pencobaan yang ada di dalam kita, yang menunggu untuk menjatuhkan kita. Akar segala pencobaan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 13-15. Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa Allah bukan pengarang dosa. Ia juga bukan sumber pencobaan. Menurut Yakobus 1 ayat 13 dan 14, masalahnya terletak di dalam kita. Inilah alasan utama mengapa pencobaan itu sangat sulit ditolak. Jadi, peperangan melawan dosa berawal dalam pikiran. Kita yang memilih untuk berdosa, hasrat, kehendak, dan kecenderungan untuk berdosa secara terus-menerus menawan perhatian kita. Yakobus 1 ayat 14 mengatakan bahwa keinginan kita sendiri yang menyeret dan memikat kita. Dan ketika kita menyerah kepada dosa, pada akhirnya mereka menangkap dan menjebak kita. Yakobus dengan jelas memisahkan pencobaan dari dosa. Dicobai dari dalam adalah bukan dosa, bahkan Yesus juga pernah dicobai. Masalahnya bukan terletak pada pencobaan itu sendiri, tetapi bagaimana kita merespon terhadap pencobaan itu. Memiliki sifat alamiah yang berdosa dalam dan diri sifat itu bukanlah dosa, tetapi mengizinkan sifat dosa itu mengendalikan pikiran dan mendikte pilihan kita, itulah yang namanya dosa. Ketika hasrat yang salah dipelihara, dosa berbuah. Dosa menjadi matang dan ia melahirkan maut. Dosa seperti kanker, mengambil alih dan memakan pemiliknya. Hati kita adalah jahat, dan kita tidak dapat mengubahnya. Pada mulanya, dosa dimulai dengan meragukan Allah. Setan menggunakan metode sukses yang sama yang ia gunakan untuk menipu sepertiga malaikat di sorga. Tertulis dalam Wahyu 12 ayat 4 dan ayat 7-9. Membangkitkan kebimbangan dalam pikiran Hawa tentang karakter Allah. Kejadian 3 ayat 1-5. Mendekati pohon yang dilarang bukanlah dosa, tetapi mengambil dan memakan buahnya adalah dosa. Meskipun demikian, pikiran yang salah sepertinya telah mendahului tindakan Hawa untuk berbuat dosa. Dosa selalu mulai dari dalam pikiran. Seperti Hawa, kita mungkin berpikir mengenai keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan dari yang melakukan yang salah. Kemudian, imajinasi dan perasaan kita mulai mengendalikan. Maka, segera kita jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita bisa menjadi berdosa?
Jawabnya, kita yang membiarkan itu terjadi. Tidak ada seorang pun yang memaksa kita untuk berdosa. Melalui doa yang sungguh-sungguh dan iman yang hidup, kita dapat menolak serangan-serangan setan, serta menjaga hati kita untuk lebih bersih dan tidak bernoda dari polusi dosa. Cobaan yang terberat bukanlah alasan untuk berdosa. Berapapun besarnya tekanan yang dibawa untuk dipikul oleh jiwa, pelanggaran adalah tindakan kita sendiri. Itu bukan karena kuasa dunia atau neraka yang mendorong seseorang untuk berdosa. Kehendak harus disesuaikan, hati harus dibentengi, atau semangat tidak boleh melebihi pertimbangan. Tidak ada kelaliman menang atas kebenaran. Perkataan kita dan pencobaan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 19-20. Firman Allah berkuasa, tetapi demikian juga dengan perkataan manusia. Betapa seringkali kita berbicara yang kemudian kita berharap untuk dapat menariknya kembali. Sayangnya, menyadari bagaimana kata-kata yang salah diucapkan telah lebih dahulu menyakiti, dan bagaimana kemarahan itu dapat merusak suatu hubungan. Tetapi dengan lambat untuk berkata-kata, berperan dalam menolong kita untuk mengendalikan diri dari amarah. Pertengkaran terjadi di saat berhenti mendengar. Ketika itu terjadi, kata-kata mulai memicu dan menimbulkan kemarahan. Yakobus mensejajarkan kebenaran Allah dengan murka manusia. Selama kita bersandar kepada sesuatu yang muncul secara alamiah dari sifat berdosa kita, kuasa kreatif firman Allah tertutup, dan sebagai gantinya, kata-kata kita yang tidak membangun atau bahkan menyakiti muncul. Yakobus mengingatkan kepada kita untuk lebih berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Firman Allah dan pencobaan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam itu di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Ayat di atas menyimpulkan semua yang telah disampaikan tentang iman dan keselamatan. Itu adalah ajakan untuk membuang semua kenajisan dan memisahkan diri kita dari kejahatan. Seperti Yesus, Yakobus mencela kecenderungan manusia yang mengutamakan penampilan luar, karena Allah lebih mengutamakan kondisi hati kita. Dalam terjemahan asli Perjanjian Lama, kata kotor atau riparos hanya digunakan dalam satu ayat, yaitu Zakaria 3 ayat 3 dan 4, di mana Imam Besar Yosua menggambarkan keberdosaan orang Israel. Allah menanggalkan pakaian kotor dari iman besar dan memakaikannya jubah yang bersih sebagai simbol pengampunan dan pembersihan Israel. Ini bukan berarti bahwa kita harus tanpa dosa sebelum kita berpakaian kebenaran Kristus. Karena jika itu benar, siapa yang dapat diselamatkan? Itu juga bukan berarti bahwa sesudah menerima Yesus kita kehilangan keselamatan jika kita jatuh ke dalam dosa. Kita harus berserah sepenuhnya kepadanya, memilih untuk mati setiap hari terhadap jalan lama kita yang berdosa, dan mengizinkan Dia untuk membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Kemudian jubah kebenaran Kristus yang sempurna akan menutupi kita. Rencana keselamatan bermaksud untuk melepaskan kita sepenuhnya dari kuasa setan. Krisis selalu memisahkan jiwa yang bertobat dari dosa. Ia datang untuk memusnahkan pekerjaan si jahat, dan Ia telah mengadakan ikhtiar agar Roh Kudus dicurahkan pada tiap-tiap jiwa yang bertobat, untuk memelihara ia dari dosa. Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjauh dari perhambaan dosa.
Perlengkapan yang paling berkuasa yang Ia berikan kepada kita adalah pedang roh, yaitu firman-Nya. Ia menantang kita untuk menjaga pedang itu tetap tajam dan sedia oleh menjaga firman-Nya dalam hati kita, agar kita tidak menjadi berdosa melawan Dia. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.